Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Adiana Fadilah dari NIM 15026250032. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faduli. Dalam Pancasila, martabat manusia adalah prinsip sentral yang suci. Filosofinya dimulai dari pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan hak dasar yang melekat sejak lahir. Nilai-nilai inilah yang mendorong kita untuk mempraktikkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan saling menghormati tanpa pandang bulu. Martabat ini kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersatu, bermusyawarah untuk mufakat, dan bersama-sama memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada intinya adalah konsensus tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai bangsa yang beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan martabat setiap insan sebagai nilai yang tidak boleh diganggu-gugat. Martabat ini adalah hakikat yang melekat pada diri seseorang, terlepas dari latar belakangnya. AG bantah pemberitaan yang dianggap menyudutkan AG. Diketahui bahwa dalam penganiayaan David Ozora, AG divonis 3,5 tahun penjara pada Senin. Tindakan kekerasan yang dialami David Ozora, sayangnya, bertolak belakang sama sekali dengan prinsip dasar kemanusiaan dalam Pancasila. Tindakan itu mempresentasikan sebuah penyimpangan dari prinsip dasar bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan penuh peradaban. Alih-alih melihat sesama sebagai subjek yang setara, kekerasan justru mengobjektifikasi dan merendahkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Lantas, sebagai bagian dari masyarakat, terlebih dari generasi muda penerus bangsa, bagaimana kita mengaktualisasikan sila kedua ini untuk mencegah terulangnya luka semacam ini? Yang pertama, keberanian moral untuk bersikap. Ketika kita menyaksikan ketidakadilan atau perilaku perundingan di sekitar kita, diam bukanlah pilihan. Kewajiban kita adalah membela yang lemah, baik dengan menegur secara santun, melerai, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini adalah bentuk nyata dari keberadaban. Kedua, menjaga tutur kata dan tindakan di ruang digital maupun nyata. Ujaran kebencian, body shaming, dan perundingan cyber adalah bibit-bibit yang mematikan rasa hormat. Setiap komentar kita harus mencerminkan keadilan dan keberadaban, bahkan kepada mereka yang berbeda pendapat. Ketiga, menumbuhkan empati yang aktif. Kepedulian kita terhadap pemulihan David Ozora dan keluarganya adalah bentuk solidaritas kemanusiaan. Empati ini adalah penangkal paling ampuh terhadap rasa acuh yang memungkinkan kekerasan terjadi. Yang keempat, mendukung proses hukum yang berintegritas. Keadilan bukan hanya tentang sanksi bagi pelaku, tetapi lebih luas tentang pemulihan martabat korban dan penguatan keyakinan kolektif bahwa masyarakat kita tidak memberi ruang bagi kekerasan. Ini adalah wujud dari kemanusiaan yang adil. Pada akhirnya, kasus David Ozora mengajarkan kita bahwa membangun peradaban yang manusiawi adalah sebuah pilihan yang harus kita perjuangkan setiap hari. Ia dimulai dari kesadaran di dalam diri, dari ruang privat seperti kamar ini, lalu merambah ke dalam setiap interaksi kita di masyarakat. Mari kita jadikan
refleksi ini sebagai pemantik untuk senantiasa aktif merawat martabat kemanusiaan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dengan demikian, kita tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi menghidupkannya.